Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Alfitri Daeng, saya dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Hari ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Bank Risiko Manajemen yang berjudul Gambaran Umum dan Khusus dari Manajemen Risiko. Sebelumnya kita akan membahas tentang definisi dari manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengelola risiko agar dampak negatifnya bisa ditekan, sementara peluang positif bisa dimanfaatkan. Jadi bukan sekadar menghindari kerugian, tapi juga cara untuk membuat organisasi lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian. Prinsip-prinsip dari manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari tata kelola dan strategi organisasi, bukan sesuatu yang terpisah. Artinya, setiap keputusan manajer sebaiknya mempertimbangkan potensi dari risiko tersebut. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Proses manajemen risiko dilakukan secara sistematis dan konsisten agar hasilnya dapat dipercaya serta mudah dibandingkan dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, disesuaikan dengan konteks. Setiap organisasi memiliki kondisi dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko harus relevan dengan budaya organisasi tersebut, baik lingkungan dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, inklusif. Semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder sebaiknya dilibatkan karena mereka bisa memberikan informasi serta perspektif dan dukungan yang memperkuat proses pengelolaan risiko tersebut. Kelima, dinamis. Risiko selalu berubah karena perkembangan dari teknologi, regulasi maupun lingkungan. Maka manajemen risiko harus fleksibel dan cepat dalam menyesuaikan situasi tersebut. Lalu yang berikutnya, berdasarkan informasi terbaik. Keputusan dari manajemen risiko harus didasari data yang akurat, pengalaman dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dari perkiraan semata. Yang ketujuh, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Risiko tidak hanya berasal dari sistem teknologi, tapi juga perilaku manusia, etika, kepatuhan dan budaya dari karyawan sangat mempengaruhi keberhasilan dari manajemen risiko tersebut. Berikutnya ada tujuan manajemen risiko pada perusahaan dan sekolah. Yang pertama, melindungi aset dan sumber daya. Di sekolah, aset berupa gedung, laboratorium, buku hingga guru dan siswa. Sedangkan di organisasi atau perusahaan, aset berupa modal, peralatan, teknologi dan sumber daya manusia. Tujuannya agar semua sumber daya tetap terjaga dari kerusakan, pencurian atau masalah lain yang bisa menimbulkan kerugian. Lalu yang kedua, yaitu menjamin kelangsungan kegiatan atau continue plan. Di sekolah, kegiatan belajar mengajar harus berjalan meskipun ada gangguan, contohnya seperti pandemi. Lalu di perusahaan, operasional bisnis tetap berjalan agar layanan kepada konsumen tidak terganggu. Nah, dengan manajemen risiko, organisasi punya rencana cadangan untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin datang tanpa sepengetahuan mereka. Lalu yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah, pengurus organisasi, atau manajemen perusahaan bisa membuat keputusan lebih rasional jika memperhitungkan risiko yang mungkin muncul. Nah, hal ini membuat mereka lebih siap dalam menghadapi kemungkinan buruk. Lalu yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Risiko yang dikelola dengan baik mencegah pemborosan, misalnya kesalahan kerja, penggunaan sumber daya yang berlebih, atau biaya yang tak terduga. Hasilnya, tujuan bisa tercapai dengan cara yang lebih tepat dan hemat. Lalu yang kelima, membangun kepercayaan stakeholder dan reputasi. Di sekolah, orang tua dan masyarakat lebih percaya pada keamanan dan kualitas pendidikan. Sedangkan di perusahaan, investor, mitra, dan konsumen lebih yakin untuk bekerja sama. Reputasi yang baik membuat lembaga lebih kuat dalam persaingan dan lebih mudah berkembang. Baik, sekarang kita masuk pada gambaran umum dan khusus dari manajemen risiko tersebut. Gambaran umum dari manajemen risiko ini menjelaskan teori dan kerangka dasar tentang risiko, biasanya berisi tentang definisi, prinsip, tujuan, dan manfaat. Prosesnya itu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, lalu monitoring. Intinya tuh gambaran umum dari manajemen risiko itu lebih fokus pada konsep dasar sebelum manajemen risiko itu diterapkan,
Sedangkan gambaran khusus dari manajemen risiko ini menekankan penerapan nyata dalam berbagai bidang. Gambaran khusus biasanya tentang jenis-jenis dari manajemen risiko, tentang risiko keuangan, yaitu tentang pasar, kredit, dan likuiditas. Lalu ada risiko operasional yang berisi tentang human error, supply chain. Lalu yang ketiga tuh ada risiko strategis. Ini berisi tentang regulasi, persaingan, dan inovasi. Lalu ada risiko proyek. Ini berkaitan dengan biaya, mutu, lalu ada keterlambatan. Lalu yang berikutnya ada risiko hukum dan kepatuhan. Ini biasanya dikaitkan dengan sanksi, kontrak, dan regulasi. Lalu yang terakhir, risiko reputasi. Ini berkaitan dengan citra publik, CSR, dan media yang digunakan pada perusahaan tersebut. Nah, gambaran khusus ini lebih fokus kepada praktik dan cara mengelola risiko sesuai dengan bidangnya. Baik, materi berikutnya tentang penerapan manajemen risiko pada sektor pariwisata dan UMKM. Yang pertama, penerapan manajemen risiko di pariwisata. 1. Risiko bencana alam. Ini perusahaan atau organisasi bisa siapkan jalur evakuasi dan sistem peringatan dini agar wisatawan aman. Yang kedua, risiko kesehatan. Terapkan protokol pasca COVID-19 seperti sanitasi dan pembatasan pengunjung. Lalu yang ketiga, ada risiko fluktuasi wisatawan. Kembangkan variasi wisata, itu tentang edukasi, budaya, atau ekowisata agar kunjungannya stabil. Lalu yang berikutnya ada risiko reputasi. Kelola media sosial, tingkatkan pelayanan dan jaga kebersihan destinasi. Yang kedua, penerapan manajemen risiko di UMKM. Yang pertama, risiko finansial. Lakukan pencatatan keuangan rapi dan cari pendanaan alternatif. Yang kedua, risiko operasional. Rawat alat secara rutin dan buat kontrak jelas dengan pemasok. Lalu yang ketiga ada risiko pasar. Lakukan survei tren konsumen dan gunakan pemasaran digital. Yang keempat, risiko teknologi. Manfaatkan marketplace dan aplikasi kasir digital untuk efisiensi. Yang kelima ada risiko hukum. Nah, di sini urus legalitas usaha seperti NIB dan merek dagang untuk perlindungan hukum dari produk atau jasa yang kita miliki. Baik, yang berikutnya ada studi kasus, yaitu kasus dari pariwisata Bali saat pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak besar pada sektor pariwisata di Bali. Jumlah wisatawan mancanegara turun tajam dari 6,3 juta pada tahun 2019 menjadi hanya 1 juta pada tahun 2020. Ini menurut data BPS pada tahun 2021. Hal ini menimbulkan berbagai resiko antara lain keuangan, yaitu turunnya pendapatan hotel, restoran, dan agen wisata. Yang kedua, resiko operasional, yaitu banyak usaha berhenti beroperasi dan PHK yang meningkat. Lalu dari resiko strategis, nah perlunya mengalihkan fokus ke wisatawan domestik, serta resiko reputasi, yaitu menjaga citra Bali sebagai destinasi yang aman. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah dan pelaku usaha menerapkan promosi wisata domestik, protokol CHSI yaitu Clean, Health, Safety, dan Environment, serta dukungan kredit usaha dari pemerintah. Alhasil pada tahun 2022 jumlah wisatawan domestik meningkat sekitar 30%. Ini menandai awal pemulihan sektor pariwisata. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko baik secara umum maupun khusus penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha di tengah kritis. Kesimpulan. Nah, manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan dari organisasi tersebut. Pengelolaannya penting untuk melindungi aset, menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan efisiensi, dan membangun kepercayaan stakeholder. Gambaran umum ini membahas teori seperti definisi, prinsip, tujuan, jenis, proses, dan manfaat. Sedangkan gambaran khusus ini menekankan penerapan praktis di bidang tertentu, misalnya keuangan, operasional, proyek, hukum, dan reputasi. Penerapannya juga relevan bagi sektor pariwisata dan UMKM dalam menghadapi ketidakpastian pasar serta peningkatan daya saing. Terima kasih, itu saja penerapan materi tentang gambaran umum dan khusus dari manajemen risiko. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biết em si tình